Asal usulnya itu lah dulu ya. Ya, ya asal usul adat itu dari Syiah Sri Indrapura. Jadi pada tahun 1906 adat dari kerajaan Syiah itu sudah mulai berdiri. Jadi dalam hal itu tentu dengan perkembangan zaman juga waktu itu adalah seorang datuk yang dari Syiah kerajaan Melayu itu yang datang dari kerajaan Syiah sana pergi ke di Sungai Siak itu kan. Setelah sampai di Sungai Siak ini dia jalan terus mengikut air, jalan daratnya nggak ada. Ikut jalan laut, jalan sungai lah gitu kan. Jadi setelah sampai di apa ini, itulah yang namanya perjalanan adat itu Sungai Lo ini dia masuk ke situ. Itulah yang namanya Tumenggu. Ada Tumenggu dengan nenek semua entah itu sama nenek itu, itulah disitulah ada tuh kabun ini mulai berdirinya nama kabunnya. Jadi setelah itu adat itu kan perkembangannya sekitar tahun 1815 lah gitu. Setelah ada yang diambilnya pada pemilihnya yang dijemputnya ke kerajaan Syiah. Jadi itulah mula adat dari kabun. Jadi tentang adat ini, tentang adat lagi kan, tentang adat ini adat tuh sebenarnya ada 4, tapi yang di kabun ini dibuat adat yang sebenarnya adat karena perintah daripada Raja Syiah itu Raja Sara namanya. Raja Sara itu raja agama, yang agamanya itu yang dibawanya itulah agama Islam. Jadi ketentuan hukum itu di dalam adat itu ada 4, adat sebenar, adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat. Jadi yang kita pakai di kabun ini adat yang sebenar, adat yang bersandikan syarak, bersandikan agama. Apa yang dibuat agama itu yang dibuat adat. Apa yang dilarang oleh agama adat tidak membuat. Seperti macam ritual-ritual, macam sesajian-sesajian kan dilarang bertentangan dengan agama. Karena nggak dibuat oleh adat. Adat itu berjalan. Lagi kalau tentang suku-suku itu datang, itu kerajaan itu yang ngasih. Telah diatur di dalam kitab namanya, kalau kerajaan Syiah menamakan kitab itu kitab Babul Qawaid. Kitab Babul Qawaid itu adalah penerang jalan bagi seluruh anak kemenakan daripada datuk-datuk. Itulah namanya kitab Babul Qawaid, pintu penerang jalan untuk adat itu. Nama kitab itu kitab Babul Qawaid, datangnya dari kerajaan Syiah. Terus bagaimana kebiasaan orang Melayu di kabun? Ya, namanya ada kebiasaan orang Melayu di sini namanya ya secara hukumnya sekarang telah kemerdekaan ini tidak bertentangan dengan undang-undang gitu kan. Umpamanya adat itu kan ada juga 5. Jadi umpamanya di dalam adat itu dibuatlah ada acara yang pertama anak sunah Rasul. Itu acaranya sama-sama. Pergi semua anak kemenakan itu mana yang punya suku itu ke sana. Sebelum itu ada suku itu di sini di kabun ini ada 6. Yang pertama sukunya Datuk Manso. Itu yang dipegang oleh Datuk Abdul Mas sekarang kan. Suku Melayu Mudio namanya. Disitulah tercetusnya nama-nama Melayu itu. Gelar itu yang orang Melayu itu datang ke mudik. Itulah namanya Datuk itu, namanya Datuk Manso, orang Melayu mudik. Orang Melayu itu pergi ke mudik. Dari Syiah itu pergi ke mudik. Itu pada tahun 1647 lah diperkirakan itu. 1647. Ada yang nama Datuk Munggu tadi. Itu masih bukti sejarah, masih ada pemakaman lagi kan. Dan setelah itu Datuk Padukorajo. Datuk Padukorajo itu yang disandang oleh Datuk saya sendiri, itu suku Kapang. Inilah orang dua inilah yang pertamanya menjadi di kampung ini antara Melayu mudik ini dengan suku Kapang tadi yang bernama istrinya Nenek Sumbuampai. Nenek Sumbuampai namanya. Jadi selepas itu Datuk
Odokotuan itu suku Piliang. Setelah itu suku Datuk Majokayo, itu suku Domo atau disebut Melayu Bawo, datangnya dari atas lah, dari Mudik kan, disebut Melayu Bawo. Setelah itu di suku Bawo, lagi Datuk Jelelo, itu perwakilan dari pucuk adat yang bernama Datuk Jelelo. Setelah itu Datuk Jendo, itu suku Ciniago. Jadi 6 suku ini ada satu komandonya, yaitu sebagai pucuk adat namanya. Itulah yang namanya Datuk Bendaro. Itulah yang disebut Datuk Bendaro itu pucuk adat sebagai hakim timbangan. Umpamanya seandainya ada datuk yang nama ini silap umpamanya kurang cocok atau bertikai mulut, Datuk Bendaro ini hakimnya untuk menyelesaikan. Jadi apa lagi? Nah, yang tadi kan mengapa suku Melayu sampai sini tadi udah dijelaskan kan? Ya. Ya, itu aja. Udah kan? Itulah dari di dalam kitab Babul Qawaid itu telah diatur di dalam pasal, kalau nggak silap pasal 9 ayat 6 itu nama-nama gelar datuk. Itu bukan diciptakan oleh datuk-datuk sini, tidak. Itu dari Kerajaan Siak Seringgapura. Karena Datuk tengok di YouTube, Kerajaan Siak ini termasuk diakui oleh dunia kerajaan nomor 13 ya. Kan diakui Kerajaan Siak Seringgapura. Tapi kalau kerajaan-kerajaan yang di Riau lah, itu kan Kerajaan Aceh, Kerajaan Riau, itu diakui oleh dunia. Sejarah-sejarah panjang sejarahnya nanti kalau kalian itu belum tentang Kerajaan Siak Seringgapura ini kan. Datuk kan punya semua kitab, itu punya Datuk semua. Kitab Babul Qawaid namanya. Itu tahun berapa dia siapa yang menjabatnya daripada pertama siapa. Kalau pertamanya kan Sultan Qasim namanya di kerajaan ini, belum Sultan Serkasim itu. Sultan Qasim. Banyak lah sejarahnya lagi kalau ditengok di kitab Babul Qawaid. Kita itu Arab Melayu. Tapi telah diterjemahkan Arab Melayu, ada juga diterjemahkan ke bahasa Indo, ejaan zaman Belanda lah, itu kan masih ada. Jadi adat itu berkembangnya lebih kurang di Kabun ini. Datang adat itu 1647 udah mulai, itu yang nama Datuk Mungku. Tapi setelah puncak berjaya pada adat itu dari Kerajaan Siak itu 1723. Jadi di Kabun ini lebih kurang 1800 lah. Tahun 1800 adat itu, tradisi-tradisi itu, maka dikembangkanlah adat itu. Itulah yang nama adat itu sebagai umpamanya melahirkan anak sama-sama, doa selamatkan, dibuat acara adat. Setelah melahirkan tadi, kalau lelaki dihitam kan gitu, di sunat Rasul, sama-sama juga dalam kawin, pesta nih, apabila hari baik bulan baik, itulah yang kita buat itu tiap tahun, acara Bagagak Balimau, bukan mandi Balimau Kasai, Bagagak Balimau, sama mensucikan diri kita. Itu Balimau Kasai itu artinya mensucikan badan rohani dan jasmani kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Orang alim ulama menyampaikan di dalam satu hadis, kalau orang adat mempraktekkan apa ramuan-ramuan itulah yang dari alam itu. Kan ada ramuan itu mempunyai makna tersendiri. Contoh adat itu mempunyai dia sirih, pinang, gambir, kapur, kan begitu, tembakau. Itu di dalam adat, simbol adat Datuk itu mempunyai makna tersendiri. Sirih ini apa maknanya? Dia adat itu mengaji sifat dia, sifat alam itu. Jadi satu contoh Pak Datuk tunjukkanlah sama kalian. Sifat daripada sirih adalah dia mau hidup berterima kasih, mensyukuri nikmat. Itulah sifat sirih. Makanya dari orang adat dimasukkan ke situ.
Setiap sirih ditanam dia pasti tidak akan mau menumpang, sifatnya menumpang ya, tapi dia tidak mau berbuat zalim. Belain dengan binalu, dia sejenis itu. Binalu dia dibunuhnya apabila dia duduk di kayu itu. Binalu kalian tahu? Tahu, Pak. Dia dibunuh kayu itu. Kalau sirih enggak, dipadatkan di pokok kelapa. Macam manapun sampai buahnya itu dia akan nggak mau lagi naik, dia pasti akan turun. Maka dia menengok ke bawah dulu. Itulah sifat sirih itu. Semuanya mempunyai simbol. Tapi mungkin mohon maaf aja, bukan semua datuk yang paham itu. Iya. Kalau datuk karena nenek daripada 7 keturunan di atas datuk, semuanya bergelar semua. Ada yang macam Datuk Manso lah, itu ayah saya dulu. Baru Pak Maas ini. Seperti Datuk Rajo abang saya. Dan begitu juga di dalam adat itu di Kabun ini semua diatur. Satu contoh macam di agamanya Khatib, Imam, Bilal itu dipegang oleh suku-suku juga. Kalau Khatib dipegang oleh suku Melayu. Kalau untuk imam dipegang oleh Datuk Rajo untuk imam. Maka tidak ada pertikaian lagi. Untuk Bilal yang macam-macam azan dipegang oleh Datuk Manso. Semua itu sudah ditetapkan dari dulu. Semua baik dia tentang ini kampung ini macam mana pun jangan ada kekeliruan di belakang hari, maka itulah. Jadi kalau kalian lama di sini semuanya Datuk bisa curahkan apa tujuan adat itu, kemana arahnya, apa motivasinya. Kalau dijalankan aman kampung ini. Dan begitu juga kita semua pemimpin itu kan. Dan kami orang adat menilai pemimpin itu lebih paten lagi daripada logika ya anak-anak muda gitu kan. Kalau kami mencontoh pemimpin itu, kalau di dalam adatnya kami mencontoh kepada alam juga, karena Tuhan itu menciptakan dulu alam ini, yang pertama tumbuhan, yang kedua baru hewan, yang ketiga baru manusia. Jadi maka di dalam kitab orang Sumbar yang namanya Tombo Alam Takambang jadi contoh. Alam Takambang, alam ini adalah contoh bagi manusia, kan begitu. Karena dia tidak mempunyai akal. Jadi apalagi mau tanya, kalau apa besok aja ya. Ini kan udah cukup nih. Udah, Datuk. Kalau keterangannya, kalau kalian mau sejarah, kalau ada di mana apa kalian nanti nanya-nanya aja. Ambillah HP Datuk kan bisa melalui HP.